Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang penawaran, di mana penawaran ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang permintaan. Karena di dalam ekonomi, permintaan itu juga tidak lepas dari penawaran, karena permintaan sudut pandangnya adalah pembeli, sedangkan penawaran sudut pandangnya adalah penjual. Pada video kali ini kita akan membahas tentang penawaran. Apa saja yang akan kita bahas? Nanti ada pengertian, kemudian faktor, kemudian grafik, hukum, kemudian kasus, kemudian ada elastisitas, fungsi, dan sebagainya. Nah, mari kita simak video kali ini, pembahasan tentang penawaran. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dan faktor yang mempengaruhi tentang penawaran. Yang pertama, penawaran. Penawaran merupakan jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan penjual kepada pembeli pada setiap harga selama waktu tertentu. Tentu saja ini melihatkan bahwa sudut pandang yang kita pakai sekali lagi adalah sudut pandang penjual. Barang yang tersedia yang ditawarkan oleh penjual. Di mana ketika harga naik, tentu saja logikanya penjual ingin menjual lebih banyak. Kenapa? Karena ingin untung yang lebih. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat faktor apa saja yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang nanti kita akan bahas ini di dalam hukum penawaran. Kemudian, kemajuan teknologi, kemudian biaya memperoleh faktor produksi, kemudian peristiwa alam, dan yang keempat adalah pajak dan subsidi. Untuk keempat hal ini, empat hal yang di bawah, yaitu kemajuan, biaya, peristiwa alam, dan pajak dan subsidi, ini nanti akan mempengaruhi bergesernya kurva penawaran ke kanan atau ke kiri. Nanti kita akan bahas lebih detail di situ. Kita akan masuk yang pertama, yaitu hukum penawaran, yaitu hubungan antara harga barang dan jumlah yang ditawarkan atau harga barang itu sendiri. Di mana ketika P naik, ketika harga itu naik, maka jumlah yang ditawarkan juga meningkat. Tentu saja faktor lain dianggap sama. Ini syaratnya, faktor lain dianggap sama atau ceteris paribus. Ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan meningkat. Tentu saja logikanya ketika harga naik, jumlah barang ini kok meningkat? Karena penjual ingin menjual barang yang lebih banyak untuk mendapat untung yang lebih. Maka ketika harga naik, jumlah barang yang dijual pasti dia akan meningkatkan. Begitu sebaliknya, ketika P turun, Q-nya juga turun. Maka hukum penawaran ini bersifat berbanding lurus. Di mana P itu adalah harga atau price, Q itu adalah jumlah atau quantity. Bagaimana penerapan kasusnya dan grafiknya? Nah, kita akan melihat seperti ini. Ketika kombinasi A atau ketika kejadian A, harga jeruk 4.000, jumlah yang ditawarkan 2. Ketika harganya naik 6.000, jumlah yang ditawarkan menjadi 4. Dan seterusnya seperti ini. Sesuai dengan hukum penawaran. P naik, Q naik. Bagaimana menggambar grafiknya? Kita gambar sumbu Q dan P. Kalau di matematika adalah X dan Y. Kita tulis angkanya.
ya, untuk Q dan P. Kemudian kita gambar titik yang pertama, yaitu 2 dan 4.000. Selanjutnya 4 dan 6.000. Selanjutnya 6 dan 8.000, 8 dan 10.000, kemudian 10 dan 12.000. Kita gabung, maka di sini adalah grafik dari penawaran. Nah, ini penerapan di mana hukum penawaran itu di dalam kasus dan grafik. Nah, sekarang grafik penawaran ini bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Apa yang menyebabkan? Tadi sudah disebutkan ada 4 faktor. Yang pertama adalah kemajuan teknologi. Semakin maju, semakin teknologi canggih, semakin mempermudah membuat suatu barang atau jasa, maka jumlah yang ditawarkan pasti akan meningkat. Begitu juga semakin murah biaya produksi, biaya memperoleh faktor produksi, tentu saja akan membuat barang itu banyak. Peristiwa alam, bencana alam, wabah penyakit bisa saja menambah penawaran, tetapi bisa saja mengurangi penawaran. Kita bisa melihat dari kasus yang ada. Misalnya ketika COVID ini, jumlah penawaran akan masker pasti oleh produsen itu akan ditingkatkan. Karena itu berguna bagi penanganan COVID ini. Tetapi mungkin juga untuk sektor lain jumlah penawarannya berkurang. Misalnya tentang pariwisata. Tempat-tempat pariwisata tutup. Jadi kita bisa melihat sisi mana yang menambah dan juga mana yang berkurang. Pajak dan subsidi. Ketika adanya pajak tentu saja akan berpengaruh dengan jumlah yang mana bisa saja mengurangi. Tetapi ketika UKM, perusahaan, atau biasanya yang diberi subsidi itulah UKM, ya, UKMK, itu diberi subsidi, tentu saja dia bisa memproduksi banyak barang, menambah jumlah penawaran. Maka jumlah penawaran bisa bertambah. Nah, bagaimana pergeseran secara kurvanya? Seperti ini. Misalnya ini. Ini karena kemajuan teknologi, maka petani jeruk itu bisa meningkatkan produktivitas tanaman jeruk. Maka jumlah yang ditawarkan naik dari 2 menjadi 4. Ketika harga 6.000 dari 4 menjadi 6. Ketika 8.000 6 menjadi 8 dan seterusnya. Nah, kita menggambar kurvanya bagaimana? Kita gambar kurvanya dulu untuk penawaran yang lama, yaitu yang harga jeruk 4.000 dan G-nya 2. Itu seperti tadi kita menggambar kurva penawaran yang tadi, seperti ini. Kemudian kita menggambar kurva penawaran yang baru. Ketika 4 dan 4.000, 6 dan 6.000, 8 dan 8.000, 10 dan 10.000, dan seterusnya. Ini pergeseran ke kanan, kenaikan jumlah yang ditawarkan. Berarti selain bisa naik, maka bisa turun. Contohnya apa? Contohnya ini, masih contoh untuk buah jeruk. Petani gagal panen, misalnya seperti itu. Maka jumlah yang ditawarkan berkurang. Dari 2 menjadi 1, dari 4 menjadi 3, dari 6 menjadi 5, dan seterusnya. Bagaimana cara menggambar kurvanya? Sama dengan yang tadi, kita gambar terlebih dahulu yang lama, kurva yang lama. Ketika sudah, kita baru gambar yang baru. 1 dan 4.000, 3 dan 6.000, 5 dan 8.000, dan seterusnya kita gabungkan, maka muncul kurva penawaran yang baru. Ini pergeseran
kurva. Selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi penawaran. Fungsi penawaran ini diambil dari sama seperti pemerintahan kemarin, mengambil dari matematika. Kita menggunakannya dari Y sama dengan A plus BX gitu ya. Dicari dari Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1, X2 min X1. Kemudian untuk Y-nya diganti dengan P, X-nya diganti dengan I. Maka nanti fungsi penawaran P sama dengan A plus B. Ya. Bagaimana penerapannya? Misalnya seperti ini. Diketahui ketika harga 500 jumlah yang ditawarkan 3. Ketika harga naik, jumlah yang ditawarkan naik juga menjadi 4. Ditanya fungsi penawaran. Maka kita menggunakan rumus ini. Ya. P min P1 per P2 min P1 kemudian sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1 P min 500 per 600 min 500 sama dengan Q min 3 per 4 min 3. Seperti ini. Disederhanakan, dikali silang, hasilnya seperti ini, kemudian disederhanakan menjadi seperti ini. Maka fungsi penawarannya P sama dengan 100 Q plus 200. Ini contoh dari fungsi penawaran. Bagaimana tentang elastisitas penawaran atau bagaimana derajat kepekaan jumlah yang ditawarkan ketika ada perubahan harga? Logikanya begini. Ketika harga barang itu naik, ini penawaran ini akan berubah tidak? Nah, itu yang disebut dengan derajat kepekaan. Bagaimana perubahan jumlah yang ditawarkan akibat dari harga yang naik? Misalnya begitu. Nah, cara menghitungnya itu dari persen delta Q persen delta P. Atau dengan rumus delta Q per delta P kali P1 per I1. Yang mana E sama dengan elastisitas, P itu price harga, Q kuantitas atau quantity atau jumlah, delta P perubahan harga, delta Q perubahan jumlah. Yang mana nanti itu bisa kita kategorikan. Ketika E-nya lebih besar dari 1, maka penawaran itu elastis. Ketika E kurang dari 1, maka inelastis. E sama dengan 1, maka elastis uniter. E sama dengan tak terhingga, maka elastis sempurna. E sama dengan 0, maka inelastis sempurna. Itu tentang bagaimana derajat kepekaan. Nah, untuk contoh soalnya bagaimana? Contoh soalnya adalah diketahui ketika harga 500 jumlah yang ditawarkan 3. Ketika 600 jumlah yang ditawarkan 6. Dan seterusnya. Ditanya elastisitas penawaran. Nah, kita bisa menghitungnya dengan rumus tadi. Ya. Delta Q-nya berapa? 1 dan 4. Selisih antara Q1 dan Q2. Delta P-nya berapa? 100. P1-nya 500. Q-nya maka akan ketemu 1,67. Ini lebih dari 1, maka termasuk penawaran elastis. Nah, ini tadi kita sudah membahas dari pengertian faktor, fungsi, grafik, elastisitas. Maka selanjutnya kalian bisa latihan dengan soal ini. Pada saat harga 5.000, jumlah penawarannya 6 unit. Dan pada saat harga naik menjadi 6.000, jumlah penawaran menjadi 8 unit. Diminta menghitung besarnya elastisitas penawaran. Membuat atau mencari fungsi penawaran. Bisa kalian tambahkan juga kalau mau menggambar grafik dari penawaran itu. Menggambar grafik itu
dengan 2 titik bisa, karena ini adalah persamaan garis lurus. Ya, silahkan ini dikerjakan, bisa menjadi pendalaman materi tentang perhitungan di dalam penawaran. Terima kasih atas apa yang kalian simak pada kali ini. Semoga kalian bisa memahami lebih tentang penawaran dan juga semoga sukses. Terima kasih.